List type itu merupakan sebuah koleksi atau kumpulan data yang kalau dalam bahasa lain itu biasa disebut dengan array. Kita langsung aja di sini buatnya tipe data list dengan nama numbers. Kita akan buat di sini kumpulan data angka. Untuk memasukkan data-datanya, kita menggunakan kurung siku untuk list, koma. Kita masukkan di sini. Yang pertama adalah 3. Kemudian untuk memasukkan data lain kita pisahkan dengan koma. 6, 9,8. Enter. Kita coba print numbers. Tiga, 6, 9, 8. Gimana caranya untuk menambahkan data ke dalam list yang udah kita buat? Ada fungsi yang disebut dengan add. Kita tinggal tambahkan aja di sini. Misalkan 10. Kemudian kita ingin nambahkan data kedua yaitu 20. Run. Maka yang awalnya 3, 6, 9, 8 menjadi ada tambahan 10 dan 20. Dengan menggunakan fungsi add, kita menambahkan data baru ke dalam list dengan posisi terakhir. Jadi 10 masuk ke posisi terakhir, kemudian 20 masuk ke posisi terakhir setelah 10. Kalau kita ingin spesifik memasukkan data di antara list ini, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya insert. Namun di insert ini dia butuh 2 argumen. Yang pertama ada indeksnya, yang kedua ada elemennya. Nah, sebelum ke situ kita akan pelajari dulu apa itu indeks di sini dan apa itu elemen. Nah, indeks adalah posisi atau nomor antrian yang ada di dalam list, sedangkan elemen adalah datanya itu sendiri. Di sini kita bikin variable list, tipenya ini kita dinamik, nanti akan disesuaikan dengan tipe data yang diinisialisasi. Jadi sekarang tipe datanya adalah list integer. Kemudian untuk urutan indeksnya, list itu selalu diawali dengan 0 sampai sekian. Jadi ini adalah indeks 0, ini adalah indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3. Elemen 3, elemen 6, elemen 9, elemen 8. Kemudian kalau kita ingin nge-insert, ingin menambahkan sini, ingin menambahkan data berdasarkan di antara list, berarti kita harus menentukan kita mau menempatkannya di indeks keberapa. Misalnya kita mau simpen di antara 6 dan 9, berarti di tengah sini 0, 1. 6 ini di indeks 1, maka kita akan bikin indeks kedua dengan elemen atau datanya misalkan adalah 7. Sekarang kita coba run, dan 7 udah masuk di antara 6 dan 9. 0, indeks 1, indeks 2. Indeks 2 nilai 7. Sekarang 9, ini nomor indeksnya berubah menjadi 3. Kalau kita ngeprint di sini cuman memanggil nama variabelnya, berarti kita ngeprint semua data yang ada di dalam list. Gimana caranya kalau kita pengen nampilin data tertentu aja? Kita bisa menggunakan indeks. Misalnya kita pengen nampilin data 6. Kita harus tahu dulu indeks 6 ini berapa. 0, 1, indeks ke 1. Kita masukin 1. Run. Maka di sini yang muncul adalah 6. Nah, sekarang kita coba
bebas, misalnya 4 adalah 8. Nah sekarang kalau kita kembalikan semula, kemudian kita coba akses indeks, di mana indeks ini tidak ada di dalam list ini. Maksudnya adalah kita hitung dulu berapa panjang ininya, panjang indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah berarti indeks terakhir adalah 3. Sekarang kita mau akses indeks keempat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uncoupled error, range error, jenis atau alasan errornya itu index out of range, index should be less than 4. Jadi indeksnya tidak ada dalam jangkauan. Indeksnya itu seharusnya kurang dari 4, sedangkan kita memasukkan 4. Jadi artinya si indeks data yang mau kita akses dengan indeks 4 itu tidak ada, tidak terdaftar. Karena indeksnya nggak ada di sini, nggak terbaca. Tapi kalau kita masukin 3, ini masih bisa, karena indeks 3 dia di posisi nilai 8 kayak gini. Kalau misalnya ada list dengan banyak data kayak gini, kemudian kita pengen akses data yang pertama, gimana caranya? Ya tentu kita tinggal masukin aja numbers 0, indeks pertama. Tapi gimana kalau kita ingin akses yang terakhir? Nah di sini ada fungsi yang namanya last, yang terakhir, run. Jadi kita ngambil akses data terakhir 3. Ini sama ya, kita coba bedain. Run. Nah 6. Jadi indeks nilai terakhirnya adalah 6. Gitu. Untuk ngambil data terakhir selain last juga ada cara lain. Kita bisa menggunakan perhitungan panjang data di sini. Jadi untuk kan kalau ada banyak data kita nggak mungkin hitung satu-satu. Gimana kalau ada 1000 data, kan nggak mungkin. Jadi di sini ada fungsi yang namanya .length untuk menghitung berapa banyak data yang dimiliki oleh numbers ini. Run 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Kemudian cara lain untuk mengakses data tadi itu adalah menggunakan indeks dengan bantuan length ini. Copy. Sekarang kita akses indeks terakhir. Caranya adalah kita hitung dulu numbers.length, atau biar nggak terlalu sulit sama teman-temannya, kita bikin aja variabel di sini dengan nama last index sama dengan, nah kita hitung dulu panjang datanya, kemudian dikurangi 1. Kita masukkan di sini last index, run 6 gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan fungsi .last atau menggunakan indeks terakhir untuk mengakses data yang terakhir. Untuk hitung panjang menggunakan length. Masih ada banyak sebetulnya fungsi-fungsi yang lain yang bisa digunakan untuk collection ini, tapi nanti akan dioperasikan dengan fungsi-fungsi di tipe yang lain juga, seperti tipe string, boolean. Jadi digabungkan nanti di video example selanjutnya. Cuma di sini sebagai basic atau pengenalan apa saja yang bisa kita olah menggunakan tipe ini. Nah, ada satu lagi di sini yang belum kita bahas tentang terkait
data yang bisa kita masukkan ke dalam list ini. Nah, data yang dimasukkan ke list itu, kalau kita buatnya di sini kan dinamik. Kalau kita ingin spesifik, kita tambahkan kurung siku kayak gini, kurung sudut. Kemudian kita masukkan int. Oh, berarti nomor ini cuma support untuk integer. Gitu. Tapi kalau kita buat ininya jadi string, maka ini cuma support untuk string. Sekarang error ini harus berubah jadi string semua. Misalnya A, B, C gitu. Kalau ininya boolean, berarti cuma data boolean aja yang bisa dimasukin. Tapi kalau list kayak gini, kita bisa bebas. Jadi untuk string, untuk integer, untuk boolean gitu dan lain sebagainya. Bebas, dinamis. Pengen lebih dinamis lagi, kita jadikan bukan list tapi jadikan var aja. Nanti untuk jenis tipenya akan ditentukan berdasarkan data pertama pada saat inisialisasi ketika dikompil. Ini untuk selengkapnya. Nah, kemudian di sini ada operator split operator. Itu berguna banget. Jadi kini ketika kita punya dua list, misalnya ABC kayak gini, kita namain dia ini characters. Kemudian kita punya list lagi dengan nama list all misalkan. Sama dengan di list all ini kita ada data 1, 2, dan 3. Kemudian di sini karena sama kedua-duanya dinamik, kita pengen masukin si karakter ke list all. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan split operator, kita bisa langsung masukin semua data yang ada di sini ke dalam list all. Caranya seperti ini. Kita koma dulu di sini. Split operator. Kemudian kita panggil variable listnya yaitu karakter. Sekarang pada saat kita print yang list all, satu, dua, tiga, ABC. Kayak gitu. Bisa lebih cepat. Kita juga bisa mengolah kayak copy paste data gitu dengan menggunakan split operator ini. Misalnya kita punya variable lagi di sini. Namanya copy characters. Sama dengan untuk isi kontennya ini kita mau masukin semua data yang ada di karakter. Nah, maka sekarang data yang ada di karakter sudah tercopy ke copy characters. Atau cara seperti ini pun bisa. Kalau ini hanya mengcopy keseluruhannya sekaligus, tapi kalau menggunakan split operator kita bisa menambahkan lagi, contoh kayak gini. True. Jadi penambahannya di tengah, mau di awal, mau di akhir bebas gitu kalau menggunakan split operator. Pemanggilannya di dalam list. Kemudian di dalam list ini kita juga bisa melakukan operasi kayak if else, tapi karena kita belum pelajari nanti akan dicoba di video selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu untuk list